Tuhan bersamamu Dan bersama kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saya menyampaikan resume dari homili Bapak Paus pada acara pemberkatan lukisan ini pada Hari Maria dikandung tanpa noda. Tentu saya tidak menyampaikan secara detail atau hanya membaca, tapi hanya menyampaikan apa yang merupakan isinya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dokumen konstitusi Vatikan kedua disampaikan kepada kita suatu peringatan akan apa yang kita rayakan sebagai pesta Maria dikandung tanpa noda, bahwa perawan yang dikandung tanpa noda dilindungi dari segala noda dosa asal, dan dia sendiri telah diangkat tubuh dan jiwa di dalam kemuliaan surgawi. Ketika hidup di dunianya berakhir dan dia dipermuliakan oleh Tuhan sebagai ratu di atas segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan lukisan yang indah ini, di mana digambarkan seorang wanita dengan bermahkotakan 12 bintang di kepala yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, di mana di bawah kakinya ada bulan dan bumi, dan seekor naga telah ditaklukkannya. Gambar ini yang digambarkan oleh kitab Wahyu menunjukkan pada gambaran tentang gereja. Sehingga bila kita memandang Maria, maka kita sebenarnya memandang gereja. Sebagaimana Maria melahirkan anak Allah lewat rahimnya, demikian juga gereja sepanjang zaman sampai akhir zaman membawa Kristus, melahirkan Kristus ke dalam dunia. Sebagaimana wanita yang digambarkan itu diancam oleh naga yang jahat, demikian juga gereja sepanjang perjalanan sejarah bergumul dengan kejahatan. Iblis, sang raja kejahatan, tidak pernah berhenti mencoba menghancurkan. Dalam kitab Wahyu digambarkan naga itu membuka mulutnya dengan lebar, menanti apabila anak itu keluar dia akan menelannya. Tetapi Allah menyelamatkan gereja. Allah menyelamatkan wanita itu ke satu tempat yang aman. Demikian saudara sekalian, ada 3 kata kunci yang mau direnungkan hari ini. Pertama yaitu pergumulan. Yang kedua yaitu penyelamatan karena kebangkitan Kristus.
Dan ketiga, yaitu hidup dalam pengharapan. Pergumulan wanita yang ditampilkan di dalam gambaran kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam gereja dan gereja itu bergumul. Bergumul karena dosa-dosa. Dosa-dosa itu dari mana? Dari kejahatan. Kejahatan dari mana? Dari iblis. Gereja ini adalah suci, tetapi gereja yang suci itu bergumul dengan dosa-dosa. Tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan dan memberikan jaminan. Sehingga barang siapa yang bersatu dengan Kristus, maka dia akan diselamatkan. Maria dinyatakan sebagai manusia yang tubuh dan jiwanya diangkat ke sorga, karena dia adalah orang pertama yang dipersatukan dengan Yesus secara penuh. Dalam bacaan kedua tadi dari Korintus dikatakan bahwa mereka yang ikut bangkit bersama Kristus yaitu mereka yang bersatu dengan Kristus. Dan Maria adalah orang pertama. Ketika murid-murid Yesus, ketika orang-orang kudus belum ada, dia adalah manusia pertama yang sudah dipersatukan dengan Yesus. Dengan kesetiaan imannya, dia dipersatukan sejak awal. Maka ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, dia juga sudah dipersiapkan Allah sebagai Immaculate Conception. Dia diberikan satu rahmat khusus sehingga dia menyatu dengan putranya. Sehingga kalau dikatakan Maria itu hanya sebagai alat atau tempat nompang lewatnya Yesus, itu tidak benar. Itu sama dengan merendahkan rencana Allah. Sama dengan merendahkan rencana Allah membawa penebusan masuk. Sebab Yesus itu tidak dilahirkan begitu saja. Dia datang melalui suatu proses yang panjang. Dia datang melalui rahim seorang wanita. Bukan wanita sembarang, tapi dipilih. Dan kalau Maria itu dipilih, maka dia sudah disiapkan sejak dia masih di dalam kandungan. Kita percaya bahwa apabila Tuhan mempunyai rencana dalam hidup seseorang, rencana panggilan itu sudah sejak orang itu di dalam kandungan. Jadi kalau orang itu dipanggil jadi imam, dia sudah dirancang sejak awal menjadi imam. Kalau dia dirancang untuk menjadi seorang kudus, maka dia juga sudah diberikan karunia-karunia disebut panggilan. Manusia bebas untuk menolak atau menjawab ya. Dan kita bersyukur Maria menjawab ya. Dan dia setia kepada ya itu sampai akhir. Banyak orang dengan imannya gampang menjawab ya, tetapi di tengah jalan dia gugur. Karena iman selalu satu paket dengan kesetiaan. Faith berpadanan dengan faithful. Sangat bagus dalam bahasa Inggris. Faith itu iman, tapi kesetiaan iman disebut faithful. Jadi a faithful man is full with faith. Jadi kalau kita melihat seorang itu punya percaya, maka dia hanya bernilai di mata Tuhan kalau dia bisa setia kepada kepercayaan itu. Dan kesetiaan itu tidak gampang, dia harus bergumul. Harus bergumul terhadap apa? Pertama terhadap Allah yang tersembunyi. Allah, kita sudah beriman kepada Tuhan, kepada Allah, tapi Allah itu tidak selalu kelihatan. Seringkali kita berharap kalau kita dekat dengan Dia, Dia akan menjaga kita. Tetapi dalam pengalaman hidup ada saat-saat di mana Allah itu tersembunyi. Di saat itulah kesempatan kita untuk menunjukkan kesetiaan. Ketika Yesus tergantung di kayu salib pun, dia merasakan Allah Bapanya tersembunyi. Maka dia berseru, Allahku, Bapakku, Bapakku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah betul Allah meninggalkan dia? Tidak. Kita dalam hidup pun masing-masing akan mengalami saat-saat seperti itu. Ketika kesusahan datang silih berganti tidak berhenti. Di saat itu kita bertanya, di mana engkau Tuhan? Tapi di saat itu juga kita dituntut untuk menunjukkan kesetiaan. Di mana ketika kita tidak mengerti peristiwa dalam hidup ini, ketika kita tidak mengerti sepenuhnya rahasia iman, maka di situ dibutuhkan kesetiaan. Sebab iman adalah panggilan untuk setia. Percaya kepada Allah sekalipun dia tidak dilihat. Karena itu lambang kesetiaan iman adalah salib. Tiap kali kita memandang salib, kita diingatkan, dimanapun salib itu dipasang, ada dua hal yang kita ingat, yaitu kesetiaan dan pengharapan. Di dalam kesetiaan kita tetap punya pengharapan. Di waktu kejahatan merajalela, di waktu kesusahan datang silih berganti, di waktu doa-doa kita seperti tidak terkabul, hendaknya kita setia dan kita tetap hidup dengan harapan. Satu-satunya harta yang paling besar dari iman, yaitu kita harus menjaga pengharapan kita. Kita berharap bahwa kita akan bisa mengatasi kejelekan kita. Kita punya harapan bahwa sesudah hidup ini ada hidup yang lebih baik. Kita punya harapan bahwa kita akan hidup bersama dengan Allah. Kita punya harapan bahwa kekurangan-kekurangan dan penderitaan dalam hidup ini sekali waktu akan berakhir. Jangan sekali-sekali membiarkan pengharapan kita dirampas oleh pengalaman buruk apapun. Karena itu dikatakan di sini oleh Sri Paus, saudara sekalian, dengan sepenuh hati kita, marilah kita juga menyatukan diri kita dengan Bunda Maria, di mana Bunda Maria telah menunjukkan bagaimana dia menyatu dengan putranya. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, dia tidak bisa tidak membawa juga ibunya, bukan karena ibunya, tetapi karena dia adalah orang pertama yang paling dekat bersatu dengan Yesus. Dan semoga kita dibantu oleh Bunda Maria juga menjadi erat bersatu dengan Yesus putranya, agar kita juga mewarisi kemenangan melewati pergumulan-pergumulan karena dosa dan kekurangan-kekurangan di dunia ini. Dan kita boleh menikmati kemenangan gereja di akhir perjalanan iman ini. Amin.